Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa semuanya untuk mengikuti perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Saya pengampu mata kuliah Abdul Halim, SPD MPD. Pada kesempatan ini kita akan memahami pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah pendahuluan. Bisa Anda lihat sendiri di slide yang sudah ada. Setiap bangsa di dunia memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat hidup dan pegangan hidup. Sementara di Indonesia, filsafat hidup atau pegangan hidup itu yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian reaktualisasi nilai-nilai Pancasila menurut B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni 2011 dia mengajak reaktualisasi nilai Pancasila akibat perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat domestik, regional maupun global. Yang pertama adalah terjadinya proses globalisasi dalam segala aspek kehidupan manusia. Sedangkan yang kedua, perkembangan gagasan hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga adalah lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dunia saat ini yang kita rasakan. Oleh karena itu, perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik personal yang akan datang dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya, langkah reaktualisasi atau pembaharuan. Menurut Kontowijoyo mengusulkan 5 langkah pembaharuan Pancasila. Yang pertama, mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi sebagai ilmu. Yang ketiga, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundang-undangan, koherensi antara sila dan korespondensi dengan realitas sosial. Yang keempat, Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal atau negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal. Yang terakhir adalah menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis, bahwa proses sejarah pembentukan bangsa Indonesia, yaitu mulai dari prasejarah, kerajaan kuno, kerajaan Islam, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan kemerdekaan hingga saat ini. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara sejak sidang BPUPKI 1 hingga sekarang. Itu landasan historisnya. Kemudian yang kedua, landasan kultural, bahwa fakta budaya dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang merupakan suatu pandangan hidup, tujuan hidup bersama dalam suatu negara yang setiap bangsa memiliki ciri khas tersendiri. Yang berikutnya adalah landasan yuridis. Perkuliahan pendidikan Pancasila diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. SK Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Ke/2006 dijelaskan bahwa misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan yang keempat adalah landasan filosofi. Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, suatu kesatuan bagian-bagian, setiap bagian memiliki fungsi tersendiri, saling berhubungan erat, memiliki satu tujuan, dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Tujuan pendidikan Pancasila, biar kita paham semua, bahwa mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujudnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama,
kebudayaan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 265 Dikti Keputusan 2000 ya. Tujuan pendidikan Pancasila merupakan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tujuan mempelajari Pancasila ini mengetahui Pancasila yang benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Yuridis konstitusional karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Ini sumbernya dari Darmo Diharjo D. 1991 halaman 13. Pancasila yang benar sepatutnya diamalkan dan dijaga agar jiwa dan semangatnya, perumusan dan sistematikanya yang sudah tepat benar itu tidak diubah-ubah, apalagi dihapuskan atau diganti dengan paham yang lain. Mengetahui, mengamalkan, dan menjaga kompetensinya yang diharapkan dari pendidikan Pancasila mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, good citizen, sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, mampu memaknai kebenaran ilmiah filsafat yang terdapat di dalam Pancasila. Yang ketiga, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang keempat, berpikir integral, komprehensif tentang persoalan-persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kelima, mampu memecahkan persoalan sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dari perspektif yuridis. Yang keenam, mampu memecahkan persoalan sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dengan paradigma Pancasila. Pembahasan Pancasila secara ilmiah. Syarat-syarat pengetahuan ilmiah: pertama, berobjektif, bermetode, bersistem, bersifat universal. Penjelasan: berobjektif, objek formal pengkajian Pancasila dalam sudut pandang bidang ilmu tertentu, misal bidang kajian moral disebut moral Pancasila, bidang hukum dan kenegaraan disebut Pancasila yuridis kenegaraan. Objek material yaitu suatu objek sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik bersifat empiris maupun non-empiris. Demikian pengantar pendidikan Pancasila pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dipahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.